warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah dapat berkumpul di musola Nurul Hakim ini dalam rangka pengajian sebagaimana thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan keislaman hingga sampai saat sekarang ini, dan insya Allah termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Habib Ja'far bin Abdullah Al-Haddad selaku pengisi kajian kita. Yang kami hormati Ketua DKM Musola Nurul Hakim Bapak Haji Musa. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Al-Ustadz Uus Firdaus SAG. Yang kami hormati DKM Masjid Jami Nurul Iman Ustadz Romli. Dan yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah sekaligus Ketua Taklim Gabungan Sedusun 2 Kali Jambe Bapak Dr. Andes Haji Supandi Budiman MSI. Yang kami hormati para ketua Majelis Taklim baik kaum bapak maupun ibu. Yang kami hormati para orang tua, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum dimulainya acara kita ini, saya selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan yang kedua yaitu sambutan Ketua Majelis Gabungan Sedusun 2 Kali Jambe. Yang ketiga kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ja'far bin Abdullah Al-Haddad. Yang keempat yaitu tanya jawab. Yang kelima penutup atau doa. Baiklah bapak-bapak dan ibu sekalian, marilah kita mulai saja. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kita bacakan terkhusus untuk almarhum dan almarhum daripada orang tua kita yang telah berjuang di kampung Kali Jambe ini. Semoga beliau almarhum senantiasa diampuni segala dosanya, diampuni segala dosanya ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولي درجات في الجنة وينفعنا بصرور والنور ولو بمنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها بحرها خصوصا المرحوم كياجي سيفنا بن Haji Tuyib, walausul almarhum Ustaz Agus Setiawan bin Bulan, walausul almarhum Ustaz Abdul Hakim bin Bulan, walausul almarhum Ustaz Mahfuri bin Matisa, walausul almarhum Ustaz Haji Yunus bin Haji Sayuti, walausul almarhum Haji Suwandi bin Nuh, walausul almarhum Ustaz Sofyan Hadi bin Samun, walausul almarhum Haji Sarun bin Bian, walausul almarhum Bian bin Jihan, walausul almarhum Haji Hakim bin Sanid, walausul almarhum Salim bin Kidin, walausul almarhum Ainin bin Bulan, walausul almarhum Salim bin Thailand, walausul almarhum Haji Muhammad Nur bin Bulan, walausul almarhum Al-Habib Abdullah bin Al-Had ولجميع المسلمين والمسلمات كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nikah acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Majelis Gabungan Sedusun 2 Kalijember yang kali ini akan disampaikan oleh Dr. Ramdes Haji Sopandi Budiman. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita Al-Habib Ja'far Abdullah Al-Haddad, yang saya hormati para orang tua, para tokoh masyarakat, para asatidz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Hakim Bapak Haji Musa beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Falah. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Iman. Yang saya hormati Ketua DKM Al Hikmah. Yang saya hormati ibu-ibu, para pengurus Majelis Taklim kaum ibu-ibu Sedusun 2 Kalijambe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita terus bersilaturahmi dan membawa kebaikan bagi lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pelaksanaan kegiatan taklim Sedusun 2 Kalijambe. Yang pertama, saya lupa juga ada Pak RW ya.
Pak RW 04 dan RW 03 beserta seluruh ketua RT yang ada di dusun 2 Kalijambe. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, yang dengan nikmat-nikmat tersebut memungkinkan kita untuk terus taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran beliau mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pada taklim gabungan kali ini kita sudah memasuki putaran yang keempat. Artinya kita melaksanakan taklim ini sudah 8 bulan ya, karena jeda waktunya itu adalah 2 bulan sekali. Tentu di dalam perjalanannya banyak hal yang ingin kita terus sempurnakan. Saya berharap nih para orang tua kita, para tokoh, para asatidz, para guru, untuk bagaimana bersama-sama taklim kita ini, tingkat dusun ini terus berkembang sehingga bisa membawa kemanfaatan bagi umat, bagi masyarakat, bagi generasi penerus kita, yang pada akhirnya nanti juga akan kita menikmati, dan kita berharap keberkahan ini turun di Kalijambe. Kemudian bertepatan dengan tahun baru Hijriah pada hari ini ya Habib ya, walaupun ada berita katanya dimundur besok ya, tapi kita sih ya tetap saja pada ya mudah-mudahan ya tidak ada perubahan. Kita tahun baru Hijriah ini terjatuh pada hari ini 1446 Hijriah, yang tentu sebagaimana kita inginkan bahwa tahun-tahun sebelumnya kita muhasabah diri bagaimana ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita, amalan-amalan kita tingkatkan. Mudah-mudahan ini sebagai jalan, sebagai ikhtiar kita agar kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap fungsi taklim kita ini sebagai sarana dakwah, yang tentu saya mohon kepada saudara-saudara saya yang diberikan kelebihan keilmuan di bidang keagamaan, yang tentu mari bersama-sama ayo bagaimana nih dusun 2 ini bisa terus kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, kita tingkatkan persatuan Islam, kita tingkatkan juga bagaimana kita syiar Islam di kampung kita ini, di dusun 2 Kalijambe ini. Yang tentu dari taklim ini kita berharap bisa juga memberikan pencerahan ya, melalui Pak Ustadz, melalui Habib, penceramah kita bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Yang kita lihat betapa kita mirisnya kemarin itu di media sosial maupun di elektronik, kita melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang disebabkan oleh kemaksiatan, terutama kalau kita lihat adalah judi online. Kalau dulu Pak di Kalijambe kita mau berjudi main koprok, nungguin dulu ya Nung ya, nungguin dulu kita ada hajatan, ada layar tancap, ada tukang koprok berjudi. Nah kalau sekarang itu udah di ruang-ruang kita Pak, di tangan kita, tidak terbentur dengan ruang dan waktu. Oleh sebab itu saya melalui kesempatan yang mulia ini saya mohon Habib nanti bisa disinggung juga berkaitan dengan
judi bahayanya udah luar biasa. Kemudian juga narkoba, perundungan, dan hal-hal yang lihatnya bersifat kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kita berharap ikhtiar kita ini, mudah-mudahan kampung kita ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih ibu-ibu luar biasa ya, walaupun di tengah gerimis mendung ya. Ini bukannya kalau dari sisi teori iklim ini katanya ada fenomena alam ya. Tapi sebetulnya kalau kita sih ini qadarullah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kemarin juga banyak saudara-saudara kita yang hajat ya, pernikahan, tapi berjalan seperti itu biasa saja ya. Kita tidak perlu risau karena ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau menurut ketentuan, menurut kebiasaan ini musim panas Pak. Jadi ini kita kehujanan di musim panas. Tapi tidak Pak, itu sebagai satu pengingat kita bahwa Allah Maha Kuasa. Satu-satunya bekal kita menghadap Allah adalah ketakwaan kita. Yang tentu kalau kami ini yang udah tua pengennya nih ya yang muda-muda aja, yang masih banyak tenaganya, pikirannya, kreativitasnya ya. Dan saya juga dengan Pak Uus selaku sekretaris ya, kemudian juga Ustaz Romli sebagai wakil ketua, jadi banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu kami mohon masukan-masukan ke depannya supaya perkumpulan kita, taklim kita ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kali Jambe. Tidak lain adalah bagaimana kita ini ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya terus bergema di Saantero Kali Jambe ini, sehingga kita berharap kampung kita ini diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mau terakhir mengajak, marilah masing-masing kita nih di DKM-an atau musola, mari kita bina, mari kita bimbing anak-anak kita ya, generasi muda kita untuk terus bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Tentu dengan materi-materi, kalau saya lihat Masya Allah ya, di Dusun 2 Kali Jambe ini sudah bertaburan ustadz-ustadz yang ilmunya sudah mumpuni sebetulnya, baik di RW 04 maupun RW 03. Saya lihat ini udah banyak sekali ustadz-ustadz yang memang ayo bersama-sama kita bina umat ini, kita berikan edukasi ya, kita berikan pelajaran, kita berikan contoh sehingga generasi penerus ini benar-benar generasi yang islami. Itu saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ja'far bin Abdullah Al-Haddad. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Nek, ngopi nek. Ya, maaf Pak. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواضرة وأياده المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أنجام الزاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه والعالي. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون جماعة Majlis Ta'lim gabungan Sedusun 2 Kampung Kalijambe, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama kita hormati para guru, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat. Di antaranya yaitu Ketua DKM Musholah Nurul Hakim Al-Muqtaram Al-Walid Haji Musa dan jajarannya semua, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada ketua dan pengurus Majlis Ta'lim Gabungan Sedusun 2 Kampung Kalijambe, Desa Lambang Sari, Terlandas Haji Supandi Budiman MSI dan beserta jajarannya semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah dan jajarannya Datuk Bina yaitu Al-Ustaz Doos Firdaus. Mudah-mudahan juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DKM Datuk Bina DKM dan jajaran Masjid Jami Al-Hikmah Desa Kedokteran Supandi Budiman, mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DKM dan jajaran Masjid Nurul Iman Ustaz Khofri MPD dan juga ketua dan jamaah Majlis Ta'lim Kampung Kalijambe Dusun 2, mudah-mudahan juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya para tokoh agama dan tokoh masyarakat, di antaranya yaitu Al-Ustaz Ahmad Januti, Al-Muqtaram Al-Ustaz Didi Sarmin SAG, Al-Muqtaram Haji Edi Purwan Prawoto SE, Al-Muqtaram Guru Rashidi SPD MM, Al-Muqtaram Ustaz Mufakir Hamdi MPD, Al-Muqtaram Ustaz Ahmad Halwani, Al-Muqtaram Al-Ustaz Agus selaku MC, dan juga Al-Ustaz Abdul Hamid, Al-Ustaz Adam Ali Buto SH,
dan juga Al-Muhtaram Bapak Haji Sa'ar Iskandar, Al-Muhtaram Bapak Kholi, Bapak Kakek Wita, dan juga Al-Muhtaram Ustaz Suparmin, Al-Muhtaram Bapak Haji Wasbek, Al-Muhtaram Bapak Haji Kasar, Al-Muhtaram Bapak Haji Kadar. Mudah-mudahan yang saya sebutkan atau yang tertulis pada naskah ini semuanya, apapun yang tidak tertulis, ya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur dan keadaan sehat walafiat. Ya, masih ada lagi nih tanggungnya. Kalau nggak saya baca mubadir. Dia udah tulis. Mungkin lagi 3 baris doang. Dan juga Ketua RW 03. Ya, saya bacain doang kering. Ketua RW 03 Bapak Muhammad Nasir, dan juga Ketua RW 04 Bapak Rahiman, ya, para Ketua RT 01, 02, 03, 04 dan 05. Mudah-mudahan daripada amalan pemerintah ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal. Dan tak lupa kepada kaum ibu ummahatul muslimin, ibu-ibu bidadari surga. Amin apa? Amin aja, nggak usah pakai nama. Ibu-ibu calon bidadari surga. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan istri yang salehah, istri yang taat kepada suaminya. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tadi telah kita sama-sama selesaikan, yaitu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, yaitu untuk kita semua, yaitu adalah sholat subuh. Dan alhamdulillah juga kita lakukan sholat subuh dengan berjamaah. Ya, mudah-mudahan daripada sholat subuh kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di awal ini saya menyampaikan, mungkin saya nggak panjang lebar berbicara ya pada pagi hari ini, karena kondisi saya ini lagi meriang sebetulnya. Ya. Mulai meriang tadi 1:30, terus minum obat apa ini? Paratusin. Oh, paratusin. Nah, iya itu Mbak, itu obat. Iya, ya, alhamdulillah dapat semuanya bertahan, tapi ngantuknya masih ada. Ya, dan pengennya duduk sebelumnya ini. Duduk aja Ustaz. Duduk, Mak, kasih Bang. Duduk aja. Ya. Kasih kursi kali, Mak. Jangan. Bukan kasih kursi. Dan mudah-mudahan asbab niat bersilaturahmi pada pagi hari ini, ya, saya yang kurang sehat atau semua hadirin yang sudah kurang sehat juga penyakit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya merasa antusias sekali, ya, di acara kegiatan seperti ini, bahkan cuacanya yang lagi masya Allah ini, ya, dingin-dingin bagaimana gitu ya. Kecil, iya kecil. Apa dingin? Ini cuacanya yang masya Allah dingin, ya, udah bukan sejuk lagi nih. Bahkan orang kampung bilang kalau cuaca begini, ini paling enak ngebungkal udah. Bener kan? Ngebungkal tahu kan? Ini udah paling enak ini cuaca begini, masya Allah. Ya, tapi di sini himmahnya, semangatnya untuk mengaji, menghadiri majelis ilmu,
mengambil warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antusiasnya masih sangat luar biasa. Bahkan tadi bilang ya, ini kalau nggak hujan, Beb, ini orang penuh nih, sampai hujan-hujan. Begitu deh. Kalau nggak salah dengar tadi. Ya, itu Masya Allah. Bagi saya segini ini udah banyak. Kenapa? Jamnya ini yang mahal. Ya, jamnya ba'da subuh, harinya hari libur. Ya, biasanya mau orang ini udah nggak mikir apa-apa dah, pokoknya mau tidur. Ya, apalagi kemarin masih pengejek udah dah. Ya, udah capek banget dah. Ya, adapun cuaca yang tadi udah dibilangin, ya dan sebagainya, emang lagi hujan, udah biarin, jangan dicela. Ataupun ibaratnya tadi malam sempat hujan lagi, sempat hujan lagi, jangan khawatir, orang nggak pada hadir. Atau kita apa? Bejangkit nih mulut kita, hujan. Bener ya? Berhenti dari pagi. Itu mulut udah cap-cap aja. Gak boleh tuh. Makro hukumnya. Ya, jangan dicela hujan, biarin. Sudah. Ya, qadarullah. Ini sudah yang ditakdirkan dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah ini juga bakal jadi rahmat. Apalagi yang lagi hajatan. Waduh. Ya, bahkan semalam saya lagi pijitin sama santri saya, tetangga ada yang hajatan. Dia bilang, sampai apa namanya, bayar pawang hujan 2 juta katanya. Biasa. Iya. Terus akhirnya bagaimana itu? Pulangi nggak? Nelfon katanya udah pulangin juga. Berani minta duit, apa namanya, bayar 2 juta. Pas malam mangkat Ustadz hadir, doain dia 200.000. Bener gak? Kan doa Ustadz manjur banget. Ya Allahummanya Ustadz itu Allahummanya guru sama Allahummanya kita beda. Karena apa? Bismillahnya aja beda. Ya keyakinannya maksudnya. Ya tulisannya sama begitu juga. Ya keyakinannya beda. Ya makanya mereka membaca itu ya direnungkan dengan maknanya, dengan artinya, ya dan juga membacanya dengan keyakinan. Kalau kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, iya, ya asal sebut aja, nyebutnya aja kelihatan. Ya. Harusnya apa? Bismillah. Saking terburu-burunya, ya itu membaca melepetan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf gangnya hilang. Jelas sampai di sini. Ya, jadi alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ya, yaitu kita berada di bulan, ya, yaitu pada bulan Muharram. Ya, ini bulan yang masya Allah, ya, bahkan tadi maghrib, ya, sebelum maghrib atau sesudahnya kita telah mengamalkan daripada satu amalan membaca doa, ya, doa apa? Doa akhir tahun, ya, dan disusul ba'da maghrib dengan membaca doa awal. Baca nggak semua? Kalau ada informasi kayak tadi tuh gimana tuh? Ya, katanya besok apa namanya? Mundur kayak gitu. Berarti baca lagi kita. Hah? Kali aja. Jadi alhamdulillah, ini bukan cuma suatu tradisi, ya, tapi ini adalah amalan yang bagus. Ya, banyak sudah disebutkan daripada kutub, ya, kitab-kitab para alim ulama aslafun saleh terdahulu kita menganjurkan untuk membaca doa akhir tahun, ya, pada apa namanya akhir bulan Dzulhijjah, ya, dan membaca doa awal tahun yaitu pada tanggal 1 Muharram. Baca itu berjamaah, mau sendiri juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting baca, ya, asalkan jangan kagak baca, itu yang rugi. Kenapa? Kebagiannya setahun sekali kalau umur kita nyampe, kalau kagak, bener nggak? Ya, adapun fadilahnya banyak, ya, karena bulan Muharram ini sendiri, ya, disebutkan
yaitu syahrul azim, bulan yang agung, ya, wa fadluhu katsirun amin, dan juga keutamaannya ini ya banyak dan juga sudah umum di kalangan kita semuanya. Di antaranya ya tadi kita baca doa akhir tahun dan juga baca doa awal tahun. Ada juga yang mengamalkan berpuasa, ya. Jadi puasa pada hari akhir bulan Dzulhijjah dan langsung ya besoknya nyambung pada tanggal 1 di bulan Muharram dia berpuasa juga. Itu Allah jadikan baginya ibadah 700 tahun. Masya Allah, kakak jalani. Ya. Umur kita nyampe nggak segitu? Puasanya berapa hari teman? 2 hari. Kemarin harusnya. Ya, sama hari ini nih. Ya, tahunnya. Saya mau belum makan, baru minum doang. Jelas? Ya. Dan puasa 1 hari di bulan Muharram, ya, itu bagaikan puasa selama 30 hari. Ya. Jadi semuanya disebutkan fadilahnya di dalam kitab Kanzul Najah. Ya. Bahkan juga ada amalan puasa di bulan Muharram, ya, itu 3 hari berturut-turut, ya, 3 hari berturut-turut, yaitu puasa di bulan Muharram pada hari Kamis dan juga puasa pada hari Jumat. Terus satu lagi hari apa? Sabtu. 3 hari berturut-turut. Tinggal pilih mau di minggu yang beberapa, terserah. Hitung dari sekarang. Ya, adapun fadilahnya sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting tandain, niatin. Emang kalau buat ibadah malah ada berat-berat dikit. Ya. Apa sih? Berat-berat banyak. Ya udah niatin dulu ya. Ya. Itu alhamdulillah rahimakumullah. Ya. Jadi ini salah satunya daripada amalan kita di bulan Muharram. Ya, ini mumpung masih tanggal 1 nih. Ya, semalam juga ada amalan dengan kita meminum. Yaitu minum apa? Apa? Minum susu apa? Ya? Pertanyaannya sensitif memang. Ya, makanya saya bilang minum susu nggak Pak? Gitu. Nggak bilang nyusu saya. Karena bahasa itu kan ada juga. Ya. Jadi itu amalan salah satunya. Itu tanggal 1 bulan Muharram. Ada juga dengan kita menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Tuh, ditulis di kertas lembar. Ini batas waktunya sampai maghrib namanya. Ya, batas waktu sampai maghrib karena habis maghrib itu kan udah ganti tanggalnya. Tanggal berapa berarti? Tanggal 2. Ya, makanya kejar dah. Ya, kita mau habis johor atau habis asar terserah. Yang penting kita tulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya sebanyak 113 kali. Mimnya bolong. Huruf mimnya. Ya, huruf mimnya bolong. Ada berapa huruf mim tuh? Di Bismillah. Ada Bismi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu harus bolong. Ya, diharakatin nggak usah, nggak apa-apa. Ditulis di kertas lembar, biar rapi, kemudian dilipat. Ya, dilipat. Mau biar nggak rusak, dilakbanin. Ya, lakban hitam, putih terserah. Ya, simpen, taruh di dompet. Ya,
Ya, insya Allah selama tulisan itu masih ada, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa menjaga, khawatir kalau naruh di dompet, naruhnya nih sembarangan, entah kedudukan ataupun masuk dibawa ke dalam kamar mandi, makruh, nggak boleh. Taruh di mana? Ya udah taruh aja di rumah. Ya, di kotak. Apa harus baca? Nah di kasur, kalau di kasur kan ditidurin jangan. Ya, atau mau ditaruh di kendaraan, di mobil. Ya, yang penting taruhnya tempatnya agak tinggi, muqarrab, karena di situ ada lafzul jalalah. Ya, lafaz Allah. Itu salah satunya. Ya, tulis dah. Ya, mau jelek, mau cakep itu tulisan, ya udah biarin. Ya, emang tergantung tangannya, apalagi kalau tangan buyutan. Iya, itu mungkin kata dia lempeng bisa tuh. Jelas ya? Itu diantaranya. Dan juga dianjurkan membaca ayat kursi. Apa ayat kursi? Apa? Di tanggal 1 ini dianjurin membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Banyak juga. 360 kali. Setiap awalnya diawali dengan bismillah. Ya, dan setiap akhirnya membaca doa Allahumma ya muhawwilal ahwal, ya hawwil hali ila ahsanil hal. Ya, dan lain sebagainya, masih ada tulisannya. Ya, jadi baca doanya juga sebanyak berapa? 360. Walhasil banyak dah. Tinggal kitanya mau menjalani apa kagak. Kalau kita mau mendapat keberkahan, apa yang diharapkan dari faedah tersebut, ya kita amalin. Ya, kalau emang kita nggak mau mendapatkan, ya udah, jangan amali kagak bakal dapat. Jelas ini? Ya. Dan kemudian saya lengkap aja deh nih. Aduh, pinggang saya begini. Ya. Kemudian di bulan Muharram ini juga, ya ada di situ tanggal yang sangat spesial atau yang ma'ruf, yang terkenal, yang disebut dengan Asyura. Tanggal berapa itu? Tanggal 10. Di hari itu juga kita dianjurin tuh untuk puasa. Ya, dianjurin untuk apa? Untuk puasa tanggal 10. Cuma lebih bagusnya lagi puasanya dari 9 tuh. Ya, dari hari Tasu'a, hari ke-9, ternyambung hari ke-10, hari ke-10. Tuh, hitung dah dari sekarang nih, itu jatuhnya tanggal berapa? Ya, kita tandain di kalender kita tuh. Jangan sampai kita melewatkan tanggal 10 pada bulan Muharram. Dan terlebih lagi juga, ya, amalan atau daripada praktek di bulan Muharram pada tanggal 10 ini juga, ya, dianjurkan sekali untuk kita bersedekah. Bisa bersedekah, ya, sedekah nggak usah nungguin kaya. Ntar dah, gue kalau udah kaya, ya, baru bersedekah. Nggak usah begitu. Yang namanya sedekah mah nggak harus banyak, ya, biar sedikit. Kalau emang kita ikhlas, kita niatkan untuk bersedekah, insya Allah jadi pahala sedekah. Apalagi itu bulannya bulan Muharram, tanggalnya tanggal 10. Kasih anak yatim, fuqara wal masakin. Ya, nggak perlu hari itu nggak kudu-kudu punya duit jutaan. Misalkan hari itu kita punya duit 200.000 misalkan, ya 100.000 buat pegangan kita dah, buat kuncian. Ya, itu kayak biasanya naruhnya di casing HP tuh. Di belakang tuh. Ya. Saya bukan pelakunya tapi sering lihat. Ya. 100.000 kita simpan, 100.000 lagi kita sedekahin. Cari anak yatim tuh. Kita mau bagi berapa nih dari 100.000? Misalkan kita bagi 5, berarti masing-masing saran berapa? 20. Saran 20. Ya, 5 dapat kepala anak ya.
Ya, nggak usah pakai bikin undangan, nggak usah. Ya. Apalagi pakai nyewa tenda gitu. Nggak usah begitu, nggak usah. Yang penting kita udah tandain, ya tandain nih, ya anak yatimnya siapa nih? Ya cari yang masih kecil-kecil. Insya Allah bapak-bapak mah hafal dah. Ya, rumahnya berapa Pak ya? Bapak duluan. Ya. Tidak apa-apa, saya mau mengasih memberi kepada siapa? Anak ya? Datangin. Ya, atau ketemu lagi di jalanan tuh bocah, kasih. Itu. Ya, buat jajan, pegang kepalanya. Itu bocah gila banget. Ya, ketemu lagi kasih begitu. Dapat 5 orang, itu kita udah sedekah. Udah ngamalin sedekah di bulan Muharram, terutama di hari Asyura. Fadilahnya luar biasa. Ya, mungkin ada satu hikayat yang akan saya ceritakan, mungkin sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, ya, tentang keistimewaan orang yang bersedekah pada hari Asyura. Di negeri Mesir ada seorang laki-laki, ya, la yamliku illa thawban wahidan, la yamliku malan illa thawban wahidan. Dia ini nggak punya harta kecuali baju yang dia pakai itu satu-satunya. Fasalla subha, ya, kemudian dia di hari Asyura itu sholat subuh di Jami Amr bin As, di masjid namanya Jami Amr bin As. Ya, dia sholat subuh. Setelah dia sholat subuh, pulang ke rumahnya, itu di perjalanan ketemu sama seorang perempuan yang lagi nutun anaknya. Kemudian si ibu ini bilang, ya, atini syai'an, tolong berikan kepadaku ini sedikit sesuatu, dan juga untuk anak-anak. Ya, faqala rajul, kemudian si laki-laki ini bilang, na'am, iya. Dia nggak nolak, nggak bilang maaf ya bu, nggak bilang begitu. Ya, padahal dia ini juga orang miskin. Dia bilang iya. Akhirnya diajak ke rumahnya, ya. Kemudian dia buka bajunya yang dia pakai tadi, wadafa'a min syakil bab. Dia berikan bajunya itu dari belakang pintu atau dari balik pintu. Jadi cuma tangannya doang yang keplos begitu. Kenapa? Karena kalau dia keluar, ya, ngerti? Nggak pakai baju. Gitu. Diterimalah pakaian ini oleh perempuan itu sambil berdoa, albasatullahu min hunalil jannah. Semoga Allah memakaikan kepadamu pakaian dari surga. Ya, kemudian di malam harinya ini orang laki-laki ini dia tidur kemudian bermimpi didatangi oleh, ya, seorang perempuan cantik, wangi, semerbak, ya, wa ma'aha tufaha, dan si perempuan ini membawa kotak hadiah. Ya, ditanya sama si laki-laki ini dalam mimpinya, man anti, siapa engkau wahai perempuan? Si perempuan ini menjawab, ana Asyura zaujatuka fil jannah. Aku adalah Asyura yang akan menjadi istrimu nanti di surga. Subhanallah. Mimpinya didatengin bidadari. Ya, mimpinya didatengin siapa? Bidadari bawa pakaian dari surga. Kemudian dia terbangun dari tidurnya, dia ngambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah selesai daripada sholat 2 rakaat, dia munajat kepada Allah. Ya Rabb, in kana zaujati fil jannati haqqan faqbidni ilaik. Ya Allah, apabila benar istriku itu ada di surga, atau dia sudah mendapatkan istri bidadari di surga, faqbidni ilaik, maka cabutlah nyawaku ya Allah. Ya, fastajaba du'aahu wa mata 'alal haq. Maka diijabahlah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mata 'alal haq, seketika itu orang tersebut meninggal. Tuh, jadi yang dipraktekin sedekahnya, doanya jangan. Benar kan? Iya, gitu. Ya, karena apa? Kita belum dapat bisyarahnya.
ya, belum dapat bicaranya, mimpinya gitu, atau pas bangun dia dapat kamarnya wangi, ya, nggak tahu bukannya tuh wangi habis ketemu bidadari, emang minyak wangi lagi tidur ketendang sama dia. Akhirnya dia husnudzon. Waduh, ingat nih, ya, sama pelajaran tadi subuh nih, ya, waduh, doa langsung, ya, dia doa minta mati. Jelas. Jadi ini saking, ya, besarnya keistimewaan, ya, untuk kita bersedekah pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dan poin yang ketiga yaitu adalah tadi kita telah disebutkan ini sedang mengaji, thalabul ilm, ya, bahkan disebutkan juga di awal oleh MC, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya, ada juga riwayatnya wa muslimatin. Ini hadis sudah ma'ruf, sudah terkenal. Wal muradu bihadzal hadis, dan dimaksud dengan hadis ini, ya, ma la rukhsata lil mukallaf al qadir. Enggak ada rukhsah bagi orang yang mukallaf dan juga orang yang mampu, ya, fi jahli, pada kebodohannya, pada ketidakpengetahuannya dalam hal apa? Ma'rifatillahi ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang udah waya gini, itu udah gak ada alasan lagi, gak ada uzur lagi kalau masih kagak kenal sama Tuhannya, masih gak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dia masih tidak kenal dengan ma'rifatullah, tidak mengenal Allah wa nabiyhi wa rasul, dan tidak mengenal nabinya dan juga tidak mengenal rasul, ya. Dan diantaranya yang lainnya juga nggak ada alasan bagi mereka yang mukallaf dan juga mampu, ya, itu masih dalam keadaan kebodohannya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa nahwi, dan yang berkaitan dengan ibadah. Kira-kira masih banyak nggak orang yang mengerti ini? Masih banyak nggak? Masih banyak banget, ya, yang nggak kenal sama Tuhannya tuh masih banyak, ya. Ibadah aja sama sholat aja, ya Allah, ya, masih banyak banget yang apa? Salah daripada, ya, tata cara ibadah yang benar. Ya, ini apa? Karena dia ini tidak belajar. Udah gitu enak banget ngomongnya, ya. Emang wajar, emang belum tahu begitu. Benar nggak? Sering nggak itu omongan begitu? Itu nggak bisa dipakai tuh omongan begitu. Emang dia tinggalnya di mana? Kalau dia tinggalnya jauh dari ulama, jauh dari masjid, nah, yang nggak kena dakwah daripada ajaran Islam, boleh dia ngomong begitu sama masjid tetangga. Ya. Ustadz rumahnya di belakang rumah dia. Ya. Akhirnya apa? Masih bilang nggak kepake itu alasan. Terus bagaimana? Dosa kan dia? Dosa. Karena salahnya itu dia tidak membawa dirinya ke majlis ilmu, atau tidak membawa dirinya ini untuk belajar. Makanya alhamdulillah banget, ya, ini kita masih banyak para guru, ya, para asatidzah yang mau mengajarkan, ya, yang mau menyalurkan, ya, daripada warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya. Makanya tadi yang telah dijelaskan, ya, dari ketua majelis, ya, banyak fenomena yang sekarang terjadi ini, diantaranya yaitu adalah apa? Tadi, ya, judi online, ya, dan juga sakron, dan juga mabuk. Ini lantaran mereka tidak ada ilmu, tidak membawa dirinya ini kemana? Ke majelis ilmu. Ya, jadi apa? Nggak tahu bahwasanya judi online, ya, ataupun khamar muskir, ya, itu hukumnya haram, ya. Bahkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijsun, ya, min amali syaitan, ya kan? Wahai orang yang beriman, mau imannya tebal, mau tipis, ya, walhasil yang penting beriman. Sesungguhnya, ya, innamal khamar, ya, yang memabukkan, baik bentuknya cairan, bubuk dan yang lain sebagainya, wal maisir,
dan juga judi, ya, itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, ya, kemudian satu lagi wal ansab, ya, wal azlam, ya, rijsun min amali syaitan, ya, najis. Ya, najis bagaimana sih najis? Ya, kita kira-kira nih kalau niat najis kita makan apa kita buang? Ini malah dimakan. Allah udah bilang itu najis, malah dimakan. Akhirnya apa? Itu yang bikin otaknya rusak. Ya, yang bikin otaknya menjadi rusak. Ya, dan juga daripada ya amal syaitan, yaitu perbuatannya syaitan. Ya, jadi walhasil ya memang ya dengan mencegahnya ya perkara tersebut, yaitu kita harus sadar kepada diri kita sendiri ya, dan juga kita bisa menjaga daripada keluarga kita semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum. Ya, jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan ya. Ya, sakit perut saya. Ya. Lanjut. Insyaallah pertemuan berikutnya. Ya. Udah ya, udah. Ya, setengah jam bisa bilang dong. Setengah jam ngomong lah ya. Jadi insyaallah doain saya bersehat. Amin. Dan juga saya minta doa buat orang tua saya juga ya, yang beberapa hari yang lalu, kurang lebih 25 hari yang lalu ya, meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk umumnya, untuk almarhum semuanya, ahli kampung kita sudah pernah rahmatullah, semua dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur dari kampung dan dari jannah. Ala hadhihi wa ala kulli salih wa ala hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah apa yang disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin selanjutnya ada yang ditanyakan baik dalam materi ataupun di luar materi, monggo dipersilakan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ada nggak? Ya, saya mau tanya apa Ustaz? Silakan. Silakan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Rahmat atau dipanggil sehari-hari Jeno. Mohon maaf ibu-ibu. Dari suaminya ya. Jadi saya dari perwakilan Jamaah Majelis Taklim Nurul Falah ingin bertanya Pak Ustadz tentang aib yang sering kita lakukan sehari-hari yang tanpa kita sadari. Pertanyaannya, aib apakah yang bisa dibuka atau aib apa saja yang bisa ditutup? Mungkin kalau aib yang sering kita tutupi, mungkin sering banyak kita tahu aib-aib kita yang sering kita tutup-tutupi. Tapi kadang-kadang saya suka menutupi aib. Seperti saya punya perempuan. Karena saya mengalami. Saya jujur telah mengalami seperti itu. Jadi saya dititipkan untuk tidak bicara, untuk menutupi aib demi kelancaran rumah tangga beliau. Jadi saya terpaksa menutupi aibnya. Dengan tidak sadar saya membuka aib saya sendiri kepada keluarga
apabila saya membuka aib keluarga saya atau aib saya pribadi kepada keluarga, apakah itu boleh dibuka aib saya atau tidak boleh, dan apa hukum membuka aib sendiri? Terima kasih Pak Ustadz dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan juga kami sampaikan untuk pertanyaannya hanya satu saja karena terkait waktu dan guru kita juga dalam keadaan kurang sehat. Barangkali itu langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Junong. Ini saya ingatnya Junong ya tadi. Ya, jadi perkara dengan masalah menutup aib siapapun kita tutup. Ya, nggak usah pernah pilih. Ya, ada hukumnya membuka aib orang ya haram. Ya, man satara ayyuban nas fil akhirah satarallahu, ya, orang makna hadis, ya, makna hadis orang yang menutup aib seseorang ya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhir ya, dan sebaliknya ya, dan itu sebaliknya kalau dia buka aibnya nanti di dunia ya, maka Allah bukakan semua aibnya nanti di akhir ya, jelas ya. Ya, jadi intinya siapapun ya, aib apalagi aib kita sendiri ya, tapi jarang ya membayar diri ya. Ya, umumnya aib orang yang teman-teman. Siapapun ya, terlebih lagi orang yang dekat kita, ya, guru kita, orang tua kita dan sebagainya, bahkan orang lain pun ya, itu harus kita tutupi daripada aib mereka. Jelas ya? Ya, barangkali jawabannya cukup jelas, barangkali bahwa aib siapapun kita dilarang. Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Wala tajassasu wala yaktabakum ba'du ayuhibbu hadukum hatta ayyakulalah ma akhihi maitan bakaritumu. Maka kita seperti makan bayi, makan jenazah atau makan bangkai saudara kita sendiri. Maka sudah jelas barangkali itu dengan aib, barangkali itu saja. Selanjutnya barangkali demikianlah acara kita, semoga acara kita senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu maklumat dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mufakhir Hamdi. Namun sebelum maklumat dan doa, saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DKM Musholatul Hakim dan jajaran yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim Gabungan Sedusun 2 yang saya hormati, dan juga para asatidz, aparatur wilayah dan seluruh jamaah, bil khusus lagi dipijitin sama santri saya, tetangga ada yang hajatan, dia bilang sampai membayar pawang ujian 2 juta katanya. Luar biasa. Iya. Terus akhirnya bagaimana itu? Ya kan dipulangin nggak? Nelfon katanya minta pulangin duitnya. Subhanallah. Berani minta duit bayar 2. Pas malam mangkat Ustadz hadir, doain dia 200.000. Bener ya? Kan doa Ustadz manjur banget. Ya Allahummanya Ustadz itu Allahummanya guru sama Allahummanya kita beda.
Karena apa? Bismillahnya aja beda. Ya, keyakinannya maksudnya. Ya, tulisannya sama begitu juga. Ya, keyakinannya beda. Ya, makanya mereka membaca itu ya direnungkan dengan maknanya, dengan artinya, ya, dan juga membacanya dengan keyakinan. Kalau kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, asal sebut aja, nyebutnya aja kagak diangkat. Ya, harusnya apa? Bismillah. Saking terburu-burunya, ya itu membaca melepetan bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya hilang. Jelas sampai di sini. Ya, jadi alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ya, yaitu kita berada di bulan, ya, yaitu pada bulan Muharram. Ya, ini bulan yang masya Allah, ya, bahkan tadi maghrib, ya, sebelum maghrib atau sesudahnya kita telah mengamalkan daripada satu amalan, membaca doa, ya, doa apa? Doa akhir tahun, ya, dan disusul ba'da maghrib dengan membaca doa awal. Baca nggak semua? Kalau ada informasi kayak tadi tuh gimana tuh? Ya, katanya besok apa namanya? Mundur katanya gitu. Berarti baca lagi kita? Sekali aja. Jadi alhamdulillah, ini bukan cuma suatu tradisi, ya, tapi ini adalah amalan yang bagus. Ya, banyak sudah disebutkan daripada kutub, ya, kitab-kitab para alim ulama aslafun saleh terdahulu kita menganjurkan untuk membaca doa akhir tahun, ya, pada akhir bulan Dzulhijjah, ya, dan membaca doa awal tahun, yaitu pada tanggal 1 Muharram. Baca atau berjamaah, mau sendiri juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting baca, ya, asalkan jangan kagak baca, itu yang rugi. Kenapa? Kebagiannya setahun sekali. Kalau umur kita nyampe, kalau kagak, bener nggak? Ya, adapun fadilahnya banyak, ya, karena bulan Muharram ini sendiri, ya, disebutkan yaitu Syahrul Azim, bulan yang agung, ya, wa fadluhu katsirun amin, dan juga keutamaannya ini, ya, banyak dan juga sudah umum di kalangan kita semuanya. Di antaranya, ya, tadi kita baca doa akhir tahun dan juga baca doa awal tahun. Ada juga yang mengamalkan berpuasa, ya. Jadi puasa pada hari akhir bulan Dzulhijjah dan langsung, ya, besoknya nyambung pada tanggal 1 di bulan Muharram dia berpuasa juga. Itu Allah jadikan baginya ibadah 700 tahun. Ya, umur kita nyampe nggak segitu? Ya. Puasanya berapa hari cuman? 2 hari kemarin harusnya. Ya, sama hari ini nih, ya, batal semua nih. Bagaimana ini? Lanjutin. Iya, saya mah belum makan, baru minum doang. Jelas, ya. Dan puasa 1 hari di bulan Muharram, ya, itu bagaikan puasa selama 30 hari, ya. Ini semuanya disebutkan fadilahnya di dalam kitab Kanzun Najah, ya. Bahkan juga ada amalan puasa di bulan Muharram, ya, itu 3 hari berturut-turut, ya, 3 hari berturut-turut, yaitu puasa di bulan Muharram pada hari Kamis dan juga puasa pada hari Terus satu lagi hari apa? Sabtu. 3 hari berturut-turut, tinggal pilih mau di minggu yang keberapa, terserah, hitung dari sekarang. Ya, adapun fadilahnya sangat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, yang penting tandain, niatin. Emang kalau buat ibadah mah rada berat-berat dikit mulainya. Ya. Apa sih, Bu? Berat-berat banyak. Ya udah niatin ini dulu ya. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi ini salah satunya daripada amalan kita di bulan Muharram. Ya, ini mumpung masih tanggal 1 nih. Ya, semalam juga ada amalan dengan kita meminum, yaitu minum apa? Tuh. Apa? Minum susu apa? Ya. Ini pertanyaannya sensitif memang nih. Ya. Ya, makanya saya bilang minum susu nggak Pak? Begitu. Nggak bilang nyusu saya. Gitu. Kadang-kadang bahasa itu emang rada ini juga. Ya. Jadi itu amalan salah satunya. Itu tanggal 1 bulan Muharram. Ada juga dengan kita menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Tuh, ditulis di kertas lembar. Ini batas waktunya sampai maghrib ntar nih. Ya, batas waktu sampai maghrib karena habis maghrib itu kan udah ganti tanggalnya. Tanggal berapa berarti? Tanggal 2. Ya, makanya kejar dah. Ya, antara mau habis johor sama habis asar terserah. Yang penting kita tulis tuh kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya sebanyak 113 kali. Mimnya bolong. Huruf mimnya. Ya, huruf mimnya bolong. Ada berapa huruf mim tuh di Bismillah? Ada Bismi, Ar-Rahman, Nah, itu harus bolong. Ya, dihalakatin enggak usah, enggak apa-apa. Ditulis di kertas lembar biar rapi, kemudian dilipat. Ya, dilipat mau biar enggak rusak, dilakbanin. Ya, lakban hitam, putih terserah. Ya, simpen, taruh di dompet. Ya, insya Allah selama tulisan itu masih ada, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa menjaga, khawatir kalau naruh di dompet, naruhnya nih sembarangan. Ntar kedudukan ataupun masuk dibawa ke dalam kamar mandi, makruh, nggak boleh. Taruh di mana? Ya udah taruh aja di rumah. Ya, di apa tuh namanya tuh? Apa? Herang-herang. Ya. Menggelang. Jangan di kasur. Kalau di kasur tuh ditidurin, jangan. Ya. Atau mau ditaruh di kendaraan, di mobil. Ya. Yang penting taruhnya tempatnya agak tinggi, muhtaram. Karena di situ ada lafzul jalalah. Ya. Lafaz Allah. Itu salah satunya tuh. Ya. Tulis dah. Ya. Mau jelek, mau cakep itu tulisan ya udah biarin. Ya emang tergantung tangannya, apalagi kalau tangannya buyutan. Ya, iya itu mim kagak ada yang lempeng bisa tuh. Jelas ya? Itu diantaranya. Dan juga dianjurkan membaca ayat kursi. Apa ayat kursi? Di tanggal 1 ini dianjurin baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Buset, banyak sih dia. Gitu. 360 kali. Setiap awalnya diawali dengan Bismillah. Ya, dan setiap akhirnya membaca doa Allahumma ya muhawwilal ahwal ya hawwil hali ila ahsanil hal. Ya, dan yang sebagainya masih ada terusannya tuh. Ya, jadi baca doanya juga sebanyak berapa? 360 kali. Walhasil banyak dah. Tinggal kitanya mau ngejalanin apa kagak. Kalau kita mau dapat keberkahan, apa yang diharapkan dari faedah tersebut, ya kita amalin. Ya, kalau emang kita nggak mau mendapatkan, ya udah, jangan amali, kagak bakal dapat. Gitu. Jelas ini. Ya. Dan kemudian saya lengkap aja deh nih. Aduh, pinggang saya udah gitu nih. Ya.
Kemudian di bulan Muharram ini juga ya ada di situ tanggal yang sangat spesial atau yang ma'ruf, yang terkenal, yang disebut dengan Asyura. Tanggal berapa itu? Tanggal 10. Di hari itu juga kita dianjurin tuh untuk puasa. Ya. Dianjurin untuk apa? Untuk puasa tanggal 10. Cuma lebih bagusnya lagi puasanya dari 9 tuh. Ya, dari hari Tasu'a, hari ke-9, ntar nyambung hari ke-10, hari ke-10. Tuh, hitung dah dari sekarang nih, itu jatuhnya tanggal berapa. Ya, kita tandain di kalender kita tuh. Jangan sampai kita melewatkan tanggal 10 pada bulan Muharram. Dan terlebih lagi juga ya, amalan atau daripada praktek ya di bulan Muharram pada tanggal 10 ini juga ya dianjurkan sekali untuk kita bersedekah. Bisa bersedekah ya, sedekah nggak usah nungguin kaya. Ntar dah gue kalau udah kaya ya baru gue sedekah, nggak usah begitu. Yang namanya sedekah mah nggak harus banyak ya, biar sedikit. Kalau emang kita ikhlas, kita niatkan untuk bersedekah, insya Allah jadi pahala sedekah. Apalagi itu bulannya bulan Muharram, tanggalnya tanggal 10. Kasih anak yatim, fuqara wal masakin ya. Nggak perlu hari itu nggak kudu punya duit jutaan. Misalkan hari itu kita punya duit 200.000 misalkan ya, 100.000 buat pegangan kita dah, buat kuncian ya. Itu biasanya naruhnya di casing HP itu yang di belakang tuh ya. Ya, saya bukan pelakunya tapi sering lihat ya. 100.000 lagi kita sedekahin. Cari anak yatim tuh, kita mau bagi berapa nih dari 100.000? Misalkan kita bagi 5, berarti masing-masing sarang berapa? Sarang 20 ya, 5 dapura yang akan menjadi istrimu nanti di surga. Subhanallah, mimpinya didatengin bidadari ya. Mimpinya didatengin siapa? Bidadari, bawa pakaian dari surga. Kemudian dia terbangun dari tidurnya, dia ngambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah selesai daripada sholat 2 rakaat, dia munajat kepada Allah, ya Rabb, in kana zaujati fil jannati haqqan faqbidni ilaik. Ya Allah, apabila benar istriku itu ada di surga, atau dia sudah mendapatkan istri bidadari di surga, faqbidni ilaik, maka cabutlah nyawaku ya Allah. Ya, fastajaba du'aahu wa mata 'alal hal, maka diijabahlah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata 'alal hal, seketika itu orang tersebut meninggal. Tuh, jadi yang dipraktekin sedekahnya, doanya jangan. Benar kan? Iya, itu. Ya, karena apa? Kita belum dapat bisyarahnya. Ya, belum dapat bisyarahnya, mimpinya gitu, atau pas bangun dia dapat kamarnya wangi. Ya kan, nggak tahu bukannya tuh wangi habis ketemu bidadari, emang minyak wangi lagi tidur ketendang sama dia. akhirnya dia husnudzon. Waduh, ingat nih ya sama pelajaran tadi subuh nih. Ya, waduh, doa langsung. Ya, dia doa minta mati ya. Jelas. Jadi ini saking ya besarnya keistimewaan ya untuk kita bersedekah pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dan poin yang ketiga, fardhatun ala kulli muslimin ya. Ada juga riwayatnya wa muslimatin. Ini hadis sudah ma'ruf, sudah terkenal. Wal muradu bihadzal hadis, dan dimaksud dengan hadis ini ya, ma la rukhsata lil mukallaf al qadir, enggak ada rukhsah bagi orang yang mukallaf dan juga orang yang mampu ya, fi jahlih, pada kebodohannya, pada ketidakpengetahuannya dalam hal apa? Ma'rifatillahi ta'ala,
yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang udah waya gini, itu udah gak ada alasan lagi, gak ada udzur lagi kalau masih kagak kenal sama Tuhannya, masih gak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dia masih tidak kenal dengan ma'rifatullah, tidak mengenal Allah wa nabiyhi wa rasulih, dan tidak mengenal nabinya dan juga tidak mengenal rasulnya, ya. Dan diantaranya yang lainnya juga nggak ada alasan bagi mereka yang mukallaf dan juga mampu, ya, itu masih dalam keadaan kebodohannya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa nahwih, dan yang berkaitan dengan ibadah. Kira-kira masih banyak nggak orang yang kagak ngerti kayak gini? Masih banyak ya? Masih banyak banget, ya, yang nggak kenal sama Tuhannya tuh masih banyak, ya. Ibadah aja sama sholat aja, ya Allah, ya, masih banyak banget yang salah daripada, ya, tata cara ibadah yang benar. Ya, ini apa? Karena dia ini tidak belajar. Udah gitu enak banget ngomongnya, ya, emang wajar, emang belum tahu, begitu. Betul nggak? Sering nggak dengar omongan begitu? Itu nggak bisa dipakai tuh omongan begitu. Emang dia tinggalnya di mana? Kalau dia tinggalnya jauh dari ulama, jauh dari masjid, nah, yang enggak kena dakwah daripada ajaran Islam, boleh dia ngomong begitu sama masjid tetangga, ya. Ustadz rumahnya di belakang rumah dia, ya. Akhirnya apa? Masih bilang enggak kepake itu alasan. Ya, terus bagaimana? Dosa nggak dia? Dosa, betul. Karena salahnya itu dia tidak membawa dirinya ke majlis ilmu, atau tidak membawa dirinya ini untuk belajar. Makanya alhamdulillah banget, ya, ini kita masih banyak para guru, ya, para asyatidah yang mau mengajarkan, ya, yang mau menyalurkan, ya, daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Makanya tadi yang telah dijelaskan, ya, dari ketua majelis, ya, banyak fenomena yang sekarang terjadi ini, diantaranya yaitu adalah apa? Ini tadi, ya, judi online, ya, dan juga sakron, dan juga mabuk. Ini lantaran mereka tidak ada ilmu, tidak membawa dirinya ini kemana? Ke majelis ilmu, ya. Jadi apa? Enggak tahu bahwasanya judi online, ya, ataupun khamr muskir, ya, itu hukumnya haram, ya. Bahkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijsun, ya, min amali syaitan, ya kan? Wahai orang yang beriman, mau imannya tebal, mau tipis, ya, walhasil yang penting beriman. Sesungguhnya, ya, innamal khamr, ya, yang memabukkan, baik bentuknya cairan, bubuk, dan yang lain sebagainya, wal maisir, dan juga judi, ya, itu semuanya diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, ya. Kemudian satu lagi, wal ansab, ya, wal azlam, ya, rijsun min amali syaitan, ya, najis. Ya, najis bagaimana sih najis? Ya, kita kira-kira nih kalau niat najis kita makan apa kita buang? Ya, ini malah dimakan sama dia. Allah udah bilang itu najis, malah dimakan. Akhirnya apa? Itu yang bikin otaknya rusak, ya, yang bikin otaknya menjadi rusak, ya, dan juga daripada, ya, amali syaitan, yaitu perbuatannya syaitan, ya. Jadi walhasil, ya, memang, ya, dengan mencegahnya, ya, perkara tersebut, yaitu kita harus sadar kepada diri kita sendiri, ya, dan juga kita bisa menjaga daripada keluarga kita semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Ya, udah sakit banget mulut saya ini, ya. Ya.
Insyaallah pertemuan berikutnya ya. Bener gak enak udah. Ya, ini setengah jam saya bilang setengah jam ngomong ya. Gitu. Jadi insyaallah doain saya bersehat ya. Dan juga saya minta doa buat orang tua saya juga ya yang beberapa hari yang lalu, kurang lebih 25 hari yang lalu ya meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga umumnya untuk almarhumah semuanya, ahli kampung kita sudah pulang rahmatullah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya jika raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والهوى نادانا
Bahagianya hatiku, kau menjadi
Allah.